subscribe aku itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Ande-ande lumut, cerita anak Nusantara dari Jawa Timur. Suatu ketika, kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Ketika perang semakin sengit, pemasyuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatannya, ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang wanita kaya yang mempunyai 3 putri, yaitu Kelinting Abang, Kelinting Ijo, dan Kelinting Biru. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat anak dan diberi nama Kelinting Kuning. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar sebagai seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmarabangun menyamar dengan nama Ande-ande lumut, lalu membuat sayembara. Dalam waktu singkat, berita sayembara itu tersebar jauh hingga ke desa si Kelinting Kuning. Kelinting Abang, Ijo, dan Biru mendengar kabar sayembara itu. Mereka sangat senang dan ingin mengikuti sayembara itu. Kita harus berhias agar terlihat cantik dan memikat hati sang pangeran, kata Kelinting Abang. Benar sekali, kita akan memakai pakaian dan perhiasan yang paling bagus, kata Kelinting Ijo. Hai Kelinting Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini. Kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci baju di sungai, perintah Kelinting Abang sinis. Ketika Kelinting Kuning sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung itu bisa bicara dan kedua kakinya menggenggam sebuah cambuk. Wahai tuanku putri, pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana tuan putri akan bertemu dengan Panji Asmarabangun. Bawalah cambuk ini. Siapa tahu nanti dibutuhkan, ujar sang bangau sambil meletakkan cambuk itu di atas batu. Burung bangau itu lalu terbang ke angkasa dan menghilang. Sebelum Kelinting Kuning menjawabnya, kemudian Kelinting Kuning kembali ke rumah dan berangkat menuju desa Dadapan. Sementara itu, di tepi sungai Bengawan Solo, ketika saudara dan ibu angkatnya bingung karena harus menyeberangi sungai, tetapi tidak ada perahu. Bagaimana cara kita menyeberangnya, Bu? Tanya Kelinting Ijo dan saudarinya.
lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting itu adalah Yuyun Kangkang, utusan Ande-Ande Lumut. Dia diutus untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. Hai kepiting raksasa, maukah kau membantu kami menyeberang sungai? Pinta kelinting abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Hahaha. Aku akan membantu kalian. Tetapi ada syaratnya, kata dia. Apapun syaratmu, kami bersedia. Yang penting kami bisa menyeberang, jawab kelinting abang. Kalian harus menciumku, kata Yuyung Kangkang. Dan mereka pun bersedia memenuhi syarat si Yuyu Kangkang. Kelinting kuning tiba di pinggir sungai. Yuyu Kangkang mengajukan syarat yang sama, tetapi kelinting kuning menolak. Dia tidak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali kelinting kuning memohon, tetapi Yuyung Kangkang tetap menolak. Akhirnya, kelinting kuning memukulkan cambuknya ke sungai. Dan seketika itu, air sungai Bengawan Solo surut. Melihat itu, Yuyung Kangkang ketakutan dan segera menyeberangkan kelinting kuning, bahkan mengantarnya sampai desa Dadapan. Sayembara pun dimulai. Secara bergiliran, kelinting abang dan adik-adiknya menunjukkan kecantikan mereka di hadapan Ande-Ande Lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh Ande-Ande Lumut. Ampun pangeran, hamba mohon, terimalah salah satu putri hamba, Iba Nyai Intan. Ande-Ande Lumut menjawab, wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak bisa memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka telah mencium si Yuyun Kangkang. Sambil menunjukkan kelinting kuning, pangeran melanjutkan, aku memilih gadis ini karena dia lulus ujian, tidak mau mencium si Yuyun Kangkang. Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh Ande-Ande Lumut karena tidak lulus ujian. Kemudian Ande-Ande Lumut membongkar penyamarannya dan mengatakan bahwa dia adalah Panji Asmara Bangun. Kelinting kuning sangat bahagia karena bertemu lagi dengan suaminya. Terima kasih telah menyimak cerita Ande-Ande Lumut. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih.